Selamat datang di channel Cahaya Kisah Islami. Hari ini, kita akan menyelami kisah seorang sahabat Nabi yang memiliki peranan penting dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab. Dikenal sebagai sosok yang berani dan tegas, Umar adalah satu dari sekian banyak sahabat terdekat Nabi Muhammad. Sebelum memeluk Islam, ia merupakan seorang penentang keras ajaran Rasulullah, tetapi takdir membawanya pada perubahan yang luar biasa. Dalam perjalanan hidupnya, Umar tidak hanya menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, tetapi juga menjadi pelindung dan penegak hukum Islam yang adil. Ia mengarahkan umat Islam menuju jalan yang benar, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, serta berperan besar dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam. Mari kita simak perjalanan spiritual Umar bin Khattab, dari seorang musuh menjadi pembela setia, dan bagaimana setiap langkahnya meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah umat Islam. Ikuti terus kisah inspiratif ini, hanya di Cahaya Kisah Islami. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling dekat dan berpengaruh. Setelah wafatnya Nabi, Umar menjadi khalifah kedua, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, dan melanjutkan tanggung jawab besar dalam memimpin umat Islam. Tugas utamanya sebagai khalifah adalah menjaga agar umat tetap berjalan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, sambil melanjutkan pemerintahan yang telah dirintis oleh Nabi. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat, menjadikan Islam sebagai kekuatan besar di dunia saat itu. Sebelum menerima Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang keras dan sangat menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Baginya, Islam dianggap sebagai ancaman yang merusak harmoni sosial di Makkah. Banyak orang di Makkah, termasuk Umar, menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah penyebab perpecahan dalam keluarga dan masyarakat. Orang tua terpisah dari anak-anaknya, istri menentang suaminya, saudara bertikai, dan bahkan suku-suku yang dulu hidup damai mulai berpisah satu sama lain. Umar sangat marah melihat pengaruh Islam yang semakin meluas di tengah-tengah masyarakatnya. Baginya, cara terbaik untuk menghentikan kekacauan ini adalah dengan membunuh Nabi Muhammad, yang dianggap sebagai sumber perpecahan. Inilah yang kemudian membentuk pandangan Umar tentang Islam sebelum ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang mengubah hati Umar bin Khattab. Suatu malam, Umar bin Khattab pergi menuju Ka'bah. Dalam suasana yang sunyi, ia menemukan Nabi Muhammad sedang melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran, tepatnya surah Al-Haqqah. Tanpa disadari, hati Umar mulai bergetar saat mendengar bacaan Rasulullah. Ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi seolah-olah langsung menjawab segala prasangka buruk yang selama ini ada di benaknya tentang Islam. Meskipun hatinya mulai tersentuh, Umar mencoba melawan perasaannya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Demi Allah, ini, benar, adalah ucapan tukang syair sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy." Namun ketika Rasulullah sampai pada ayat 40-41 dari surah Al-Haqqah yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah ucapan seorang penyair atau tukang tenung, Umar kembali berujar, "Ini adalah ucapan tukang tenung, juru ilmu hitam." Namun, ketika Rasulullah melanjutkan bacaannya hingga akhir surah, sesuatu dalam diri Umar berubah. Setelah peristiwa itu, Umar mengakui, ketika itulah Islam memasuki relung hatiku. Ini menjadi titik awal di mana benih-benih kebenaran Islam mulai tumbuh dalam hati Umar bin Khattab, meskipun ia belum sepenuhnya menyadarinya saat itu. Meskipun hatinya mulai goyah, kebencian dan amarah Umar terhadap Islam belum sepenuhnya sirna. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran Islam adalah dengan membunuh Nabi Muhammad. Dengan pedang terhunus, Umar bertekad untuk mengakhiri hidup Rasulullah demi mengembalikan ketenangan di Makkah. Dalam perjalanan menuju rumah Arkam bin Abi al-Arkam, tempat Nabi dan para sahabat berkumpul, Umar bertemu dengan seseorang yang bernama Nuaim bin Abdullah An-Naham al-Adawi. Pada riwayat lain disebutkan bahwa Umar berpapasan dengan seseorang dari Bani Zahrah atau Bani Mahzum, yang kemudian bertanya kepadanya, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Umar dengan tegas menjawab,
Aku ingin membunuh Muhammad." Orang itu lalu memperingatkan Umar tentang konsekuensi dari tindakannya. Ia berkata, "Kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zahrah?" Namun, Umar, yang masih dikuasai oleh amarah, membalas dengan tuduhan bahwa orang tersebut sudah menjadi pengikut Asy-Syabiah, sebutan bagi orang yang masuk Islam dan meninggalkan agamanya. Melihat kegigihan Umar, orang itu kemudian memberitahu sesuatu yang lebih mengejutkan. "Maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih mengagetkan lagi, wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuan dan iparmu juga telah menjadi penganut Asy-Syabiah dan meninggalkan agama mereka berdua yang sekarang ini." Kisah keislaman Umar bin Khattab menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Umar, yang awalnya merupakan musuh besar Islam, mengalami transformasi luar biasa setelah melalui peristiwa yang mengguncang hatinya. Kejadian ini terjadi ketika ia mengetahui bahwa saudara perempuan dan iparnya telah masuk Islam. Hal ini membuatnya marah besar, dan peristiwa ini menjadi titik balik yang akan mengubah kehidupan Umar selamanya. Setelah mengetahui bahwa saudara perempuan dan iparnya telah memeluk Islam, Umar segera mencari mereka dengan penuh amarah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa keluarganya telah berpaling dari keyakinan nenek moyang mereka. Ketika ia tiba di rumah saudara perempuannya, Fatimah binti Khattab, Umar mendengar suara bacaan Al-Quran. Saat itu, Habbab bin Al-Arat, seorang sahabat Nabi, sedang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya. Mendengar suara langkah Umar yang semakin mendekat, Habbab segera menyelinap ke bagian belakang rumah untuk bersembunyi. Fatimah dengan cepat menyembunyikan lembaran Al-Quran, Syahifah, yang sedang mereka baca. Namun, Umar telah mendengar sesuatu dari luar rumah dan dengan marah ia masuk ke dalam, bertanya dengan nada curiga, "Apa gerangan suara bisik-bisik yang aku dengar dari kalian?" Fatimah dan suaminya mencoba menenangkan Umar dengan mengatakan bahwa mereka hanya sedang berbincang-bincang biasa. Namun, Umar tidak begitu saja mempercayai mereka. "Tampaknya, kalian berdua sudah menjadi penganut Asy-Syabiah, Islam," katanya dengan nada penuh tuduhan. Ipar Umar, yang berani mempertanyakan keyakinan Umar, menjawab dengan penuh keberanian, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu?" Pernyataan ini semakin memanaskan amarah Umar. Tanpa berpikir panjang, Umar melompat ke arah iparnya dan mulai memukulinya dengan brutal. Tak puas hanya memukul iparnya, Umar juga menampar saudara perempuannya hingga darah mengalir dari wajah Fatimah. Keteguhan Fatimah di tengah kekerasan. Meskipun dipukuli dengan keras oleh Umar, Fatimah tetap teguh dalam keyakinannya. Dengan darah mengalir di wajahnya, ia menatap Umar dan berkata dengan lantang, "Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Mendengar perkataan tersebut dan melihat kondisi saudaranya yang terluka, hati Umar mulai luluh. Rasa menyesal dan malu mulai merayapi dirinya. Ia mulai menyadari betapa keras dan brutal tindakannya terhadap keluarganya sendiri. Perasaan itu memuncak ketika ia melihat darah yang mengalir dari wajah Fatimah. Kejadian ini menjadi titik balik dalam hati Umar. Dalam penyesalannya, Umar meminta kepada Fatimah, "Berikan kitab yang ada di tangan kalian ini kepadaku dan bacakan untukku." Namun, Fatimah tidak segera memberikannya. Ia berkata, "Sesungguhnya engkau itu najis, dan tidak ada yang boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Oleh karena itu, berdirilah dan mandilah." Umar, yang saat itu penuh dengan perasaan malu, menurut. Ia membersihkan dirinya sebelum menyentuh lembaran suci tersebut. Pertemuan Umar dengan Al-Quran. Setelah mandi, Umar kembali dan diberikan lembaran Al-Quran oleh saudaranya. Ayat yang dibacanya adalah bagian dari surah Taha. Ketika Umar membaca ayat ke-14 dari surah tersebut, yang berbunyi, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku," Umar terdiam.
Hatinya benar-benar tersentuh oleh keindahan dan kedalaman kalam Allah yang ia baca. Dengan penuh kekaguman, Umar berkata, "Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu, tolong bawa aku ke hadapan Nabi Muhammad." Ketika Habbab, yang sejak awal bersembunyi di belakang rumah, mendengar perkataan Umar, ia keluar dari persembunyiannya dengan penuh kegembiraan. Ia menyambut perubahan hati Umar dengan berkata, "Wahai Umar, bergembiralah, karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam Kamis." Beliau berdakwah, "Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Perkataan Habbab semakin memperkuat keyakinan Umar bahwa ia telah menemukan kebenaran. Dengan niat tulus, ia segera berangkat menuju rumah Arkam bin Abi al-Arkam, tempat Rasulullah berada. Pertemuan Umar dengan Rasulullah. Umar tiba di rumah Arkam bin Abi al-Arkam dengan membawa pedangnya, namun kali ini hatinya telah berubah. Ketika ia mengetuk pintu, seorang sahabat yang berjaga mengintip dari celah pintu dan melihat Umar dengan pedang di tangannya. Khawatir akan niat Umar, penjaga tersebut segera melaporkan kepada Rasulullah bahwa Umar berada di luar dengan membawa senjata. Rasulullah, yang dikenal dengan keteguhan dan keberaniannya, segera membuka pintu dan menyambut Umar. Tanpa ragu, Nabi Muhammad memegang baju dan gagang pedang Umar, menariknya dengan keras, dan berkata dengan tegas, "Tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah?" Umar, yang terkenal sebagai sosok pemberani, justru terkejut dan kagum dengan ketegasan serta keberanian Nabi Muhammad. Dalam momen tersebut, Umar menyadari bahwa di hadapannya adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah. Dengan penuh kesadaran, ia mengucapkan syahadat, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Keberanian Umar dalam mengabarkan keislamannya. Setelah menyatakan keislamannya di hadapan Nabi dan para sahabat, Umar tidak menyembunyikan keyakinan barunya. Dengan pedang terhunus, ia pergi ke Ka'bah dan dengan lantang mengumumkan keislamannya di hadapan orang-orang Quraisy. Keberanian dan keteguhan Umar dalam menyatakan keislamannya membuat orang-orang Quraisy terkejut. Mereka tahu bahwa Umar adalah sosok yang tidak mudah dihadapi, dan dengan keislamannya, Islam mendapatkan kekuatan baru. Peristiwa keislaman Umar bin Khattab merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah penyebaran Islam. Umar, yang sebelumnya menjadi salah satu musuh terbesar Islam, kini menjadi salah satu pilar terkuat dalam membela dan menyebarkan agama ini. Keberanian, keteguhan, dan pengabdiannya kepada Islam menjadikan Umar salah satu sahabat Nabi yang paling dihormati dan dikenang hingga hari ini. Dan begitulah, sahabat cahaya kisah Islami, perjalanan hidup Umar bin Khattab yang penuh dengan perubahan dan inspirasi. Dari seorang penentang keras ajaran Islam, ia bertransformasi menjadi salah satu pemimpin terhebat yang pernah ada dalam sejarah, menjadi simbol keadilan, keberanian, dan keteguhan iman. Keberaniannya dalam menyatakan keislaman dan dedikasinya dalam menegakkan syariat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Umar mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap hati dapat dibuka menuju cahaya kebenaran. Sebagai khalifah kedua, Umar bin Khattab berhasil memimpin umat Islam menuju masa kejayaan, sekaligus membuktikan bahwa kepemimpinan yang bijak dan penuh kasih adalah kunci untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Semoga kisah Umar bin Khattab ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang di jalan Allah, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cahaya Kisah Islami agar kita dapat terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua.